us all that money. Super bonuses, we work so hard, it's not funny. It's time to celebrate, let's have a ball. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Sylvia Samratu Aini dari program studi kimia dengan NIM 105241003. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya tulis yang berjudul Kafein versus Kantuk, Studi Kimia Perilaku Terhadap Pola Tidur dan Psikologi Mahasiswa ITB di Tengah Tekanan Akademik. Kafein adalah stimulan alami dari keluarga metilsarin yang terdapat pada kopi, teh, dan kakao. Kafein berfungsi menstimulasi otak serta sistem saraf pusat agar tetap waspada dan tidak mudah lelah. Konsumsi kafein sangat umum di kalangan pelajar atau mahasiswa untuk mengurangi kantuk dan meningkatkan energi di tengah kesibukan akademik. Efek kafein dapat menurunkan kualitas tidur karena menghambat reseptor adenosin, menyebabkan gelisah, cemas, dan mengurangi tidur nyenyak. Dengan dampak yang bertahan 6-8 jam. Sebagian besar mahasiswa mengonsumsi minuman berkafein seperti teh dan kopi untuk menjaga semangat belajar. Tetapi konsumsi kafein jangka panjang dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti stroke, hipertensi, kolesterol tinggi, dan abortus spontan. Pembahasan ini lebih menekankan pemahaman mendalam tentang kafein dan cara kerjanya, khususnya di lingkungan kampus ITB. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi komponen kimiawi kafein yang memengaruhi sistem saraf pusat, menjelaskan mekanisme kerja kafein terkait kewaspadaan dan kecemasan, menguraikan dampaknya terhadap pola tidur serta kondisi psikologis mahasiswa ITB, dan menganalisis hubungan intensitas konsumsi kafein dengan perubahan perilaku mereka. Di sini ada beberapa teori dasar mengenai kafein. Kafein adalah zat psikoaktif yang memiliki efek stimulan pada otak dan sistem saraf pusat, membantu untuk tetap waspada dan tidak mudah lelah. Menurut Zhao et al. Tahun 2023, kafein adalah senyawa alkaloid yang termasuk dalam golongan metilsarin dengan rumus molekul C8H10N4O2. Struktur kimianya terdiri dari cincin satin dibentuk oleh 2 cincin pirimidin dan imidazol yang menyatu dengan 3 gugus metil yang terikat pada atom nitrogen di posisi 1, 3, dan 7. Struktur ini mirip dengan adenosin, memungkinkan berikatan dengan reseptor adenosin di sistem saraf. Kafein memiliki dampak positif dan dampak negatif. Menurut Ginting tahun 2022, kafein dapat meningkatkan mood, memperbaiki konsentrasi, dan meningkatkan performa aktivitas fisik. Selain itu, kafein juga berperan sebagai antioksidan yang dapat membantu menangkal radikal bebas serta berkontribusi dalam penurunan berat badan melalui peningkatan metabolisme tubuh. Di sisi lain, konsumsi kafein yang berlebihan dapat menimbulkan efek samping, terutama terkait dengan sistem saraf pusat. Prasetyo 2020 menjelaskan bahwa efek negatif yang mungkin muncul meliputi kecemasan, kegelisahan, gemetar, gangguan tidur, tekanan darah tinggi, mual, bahkan kejang pada kasus ekstrim. Konsumsi kafein jangka panjang juga dapat mempengaruhi berbagai sistem tubuh, seperti sistem pencernaan, kardiovaskular, dan hormonal. Penting juga bagi kita untuk tidak mengonsumsi kafein secara berlebihan. Menurut Rian 2019, konsumsi kafein dalam batas moderat, yaitu sekitar 400 mg per hari untuk orang dewasa yang sehat, tidak berkaitan dengan dampak buruk terhadap kesehatan. Oleh karena itu, penting untuk memahami dosis aman serta memperhatikan sensitivitas masing-masing individu terhadap kafein. Di sini kami melakukan 2 metodologi penelitian, yaitu secara kualitatif dan kuantitatif. Untuk metode secara kualitatif, kami melakukan studi kepustakaan yang dilakukan untuk memperoleh landasan teori dan informasi ilmiah terkait kafein, mekanisme kerjanya, serta dampaknya terhadap sistem saraf pusat, pola tidur, dan perilaku. Sedangkan untuk metode kuantitatif, yaitu kami melakukan survei melalui Google Forms yang digunakan untuk mengumpulkan data langsung dari mahasiswa ITB mengenai kebiasaan konsumsi kafein, intensitasnya, serta kaitannya dengan kondisi psikologis dan pola tidur mereka dalam menghadapi tekanan akademik. Berikut adalah pertanyaan yang kami tanyakan melalui Google Form. Didapat 35 responden, dan hasil dari Google Form kami jadikan pembahasan pada penelitian ini yang ditambah studi kepustakaan juga.
kondisi akademik mahasiswa ITB. Mahasiswa ITB umumnya menghadapi beban akademik yang berat dengan mayoritas menilai kuliah sangat menantang dan hampir 48,6% merasa stres pada tingkat tinggi dan 40% pada tingkat sedang. Tekanan ini dipicu oleh tugas, jadwal yang padat dan ekspektasi tinggi yang beresiko menimbulkan kelelahan mental, burnout, serta penurunan performa akademik. Yang kedua yaitu jenis minuman berkafein apa yang sering dikonsumsi mahasiswa ITB. Sebanyak 71,4% responden memilih kopi sebagai minuman berkafein utama karena kandungan kafeinnya yang tinggi, mudah didapat dan diyakini membantu tetap terjaga saat belajar. Diikuti teh dengan 22,9%, serta minuman energi dan soda. Konsumsi kopi berlebihan dapat memicu gangguan tidur, jantung berdebar, dan masalah kesehatan lain karena kopi dianggap efektif meningkatkan konsentrasi dan kewaspadaan. Poin ketiga yaitu mengenai pengetahuan mahasiswa ITB tentang efek samping kafein. Menurut survei, sebanyak 97,1% mahasiswa tahu efek samping kafein, namun tetap rutin mengonsumsinya karena dinilai efektif meningkatkan kewaspadaan dan konsentrasi. Menurut Richard et al. Tahun 2022, secara farmakologis, kafein bekerja sebagai antagonis kompetitif reseptor adenosin di sistem saraf pusat. Menurut Nelhik tahun 2021, adenosin adalah neurotransmitter penghambat yang terakumulasi selama kita terjaga dan berperan dalam memicu rasa kantuk. Dengan menghambat reseptor adenosin, kafein mencegah efek sedatif adenosin sehingga meningkatkan kewaspadaan dan mengurangi rasa lelah. Poin yang keempat yaitu mengenai pola tidur mahasiswa sebelum dan sesudah mengonsumsi kafein secara rutin. Menurut survei, sebelum mengonsumsi kafein, 65,7% mahasiswa tidur minimal 6 jam, sedangkan 34,3% tidur maksimal 6 jam. Setelah mengonsumsi kafein, hanya 17,1% yang tidur minimal 6 jam, sementara 82,9% tidur maksimal 6 jam. Data ini menunjukkan bahwa konsumsi kafein berdampak pada penurunan durasi tidur mahasiswa. Yang kelima yaitu bagaimana dampak kafein terhadap pola tidur dan kondisi psikologis mahasiswa ITB. Menurut survei, sebanyak 48,6% mahasiswa merasa konsumsi kafein mempengaruhi pola tidurnya, dengan banyak yang tidur kurang dari 6 jam setelah mengonsumsinya. Efek psikologis kafein bervariasi. 42,9% merasa lebih fokus dan produktif, 25,7% lebih rileks, 22,9% lebih cemas, dan 45,7% tidak terpengaruh. Efek ini bergantung pada sensitivitas individu dan dosis, karena kafein meningkatkan dopamin, norepinefrin, dan adrenalin yang memacu kewaspadaan, mood positif, atau stres. Rutin mengonsumsi kafein 1-3 kali dalam seminggu memang membantu konsentrasi dan capaian akademik. Namun, konsumsi berlebihan dapat mengganggu tidur, memicu kecemasan, dan menurunkan performa akademik. Yang terakhir yaitu bagaimana strategi manajemen stres dan pola tidur mahasiswa selain mengonsumsi kafein. Dari hasil survei, didapat sebanyak 60% mahasiswa mengatasi stres dengan manajemen waktu untuk menjaga jadwal tetap teratur dan mencegah penumpukan tugas. Selain itu, olahraga, meditasi, dan journaling juga banyak dipilih. Olahraga memicu pelepasan endorfin yang membantu mengurangi stres. Meditasi melatih fokus dan ketenangan, sedangkan journaling membantu mengekspresikan pikiran sehingga meredakan emosi negatif dan rasa cemas. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu kafein adalah senyawa stimulan yang bekerja dengan menghambat reseptor adenosin di otak, sehingga meningkatkan kewaspadaan. Meskipun dapat meningkatkan fokus dan produktivitas akademik, konsumsi berlebihan atau tidak tepat waktu dapat menurunkan kualitas tidur dan memicu kecemasan. Sebanyak 82,9% responden mengalami penurunan durasi tidur dan 22,9% merasakan gangguan kecemasan. Konsumsi kafein 1-3 kali per minggu memang membantu fokus dan produktivitas, tetapi tetap beresiko menyebabkan ketergantungan dan gangguan psikologis. Cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.